Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, apa kabarnya hari ini? Sangat senang sekali bisa bertemu dan menyapa Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian dalam Sapaan Gembala bersama saya Pendeta Ima dari GKI Delima. Bapak Ibu saudara yang terkasih, sebelum kita mulai, mari kita berdoa. Tuhan Allah yang luar biasa, urapilah kami saat ini tengah-tengah kehidupan pandemi ini untuk boleh merasakan karunia dan kasih Tuhan saat kami boleh berefleksikan firman Tuhan melalui Sapaan Gembala ini. Berilah kami kemampuan untuk boleh berjumpa dan merasakan kehadiran Tuhan dalam Yesus Kristus. Kami berdoa dan memohon, Tuhan tolonglah kami. Amin. Pembacaan Mazmur menurut Mazmur 126 ayat 4. Pulihkanlah keadaan kami ya Tuhan, seperti memulihkan batang air kering di tanah Negeb. Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, di masa sekarang begitu sangat luar biasa kita mengalami berbagai macam tekanan dengan kondisi di mana wabah ini semakin luar biasa memporak-porandakan kehidupan kita. Saudara, kita bisa dalam kerapuhan, dalam ketidakpastian, bahkan juga bisa di dalam ketidakpayahan kita dan putus asa. Kita bisa seperti Daud yang berkata, pulihkanlah keadaan kami, karena melihat betapa luar biasanya kondisi yang melanda kehidupan. Bukan sekedar berkata, pulihkanlah keadaan aku, tapi pulihkanlah keadaan kami. Ada kata kami, di mana ini bisa berarti bukan sekedar satu orang, bukan bicara tentang aku, tetapi bicara tentang komunitas, bicara tentang keluarga, bahkan bicara tentang dunia. Bapak, Ibu, saudara terkasih dalam Yesus Kristus, kondisi kita memang membutuhkan pemulihan yang luar biasa. Pasti ada jalan Tuhan. Kita bisa melaluinya melalui doa-doa dan harapan kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Pulihkanlah keadaan kami ya Tuhan, seperti memulihkan batang air kering di tanah Negeb. Memberikan harapan bagaimana pemulihan melalui simbol air juga memberikan kesegaran, memberikan kehidupan. Kita tahu bahwa air adalah sumber kehidupan dalam kehidupan ini dan di tengah-tengah kehidupan dunia. Air memberikan energi. Air berarti dalam hidup kita. Pulihkanlah kami, segarkanlah kami, berilah kami hidup. Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, memulihkan kehidupan bisa juga kita lakukan. Di masa-masa kini, betapa begitu banyaknya orang serakah, menjaga demikian rupa sehingga bisa saja memborong obat, bahan-bahan makanan. Di masa sekarang ini bisa saja orang begitu serakah, memborong banyak obat-obatan, oksigen. Bahkan kabarnya berapa rumah sakit sudah kekurangan oksigen dan sudah memberikan pengumuman kepada pasien-pasien yang menggunakan oksigen, kalau stok oksigen mereka habis, maka masker atau selang oksigen akan dicabut. Mengerikan bukan? Belum lagi harga-harga obat-obatan yang sangat mahal. Bapak, Ibu, saudara, kita bisa memulihkan. Kita bisa sama-sama saling memulihkan. Ada sebuah cerita dari Italia, di mana bicara tentang secangkir kopi. Kita tahu bahwa kopi itu bukan sekedar minuman, tetapi meminum kopi yang panas atau hangat adalah sebuah cara untuk menghangatkan tubuh dari dinginnya musim dingin. Bagi sebagian orang, secangkir kopi adalah harga yang bisa dibeli. Tetapi bagi banyak orang, secangkir kopi adalah harga yang sangat mahal.
Di Italia ada sebuah cerita tentang vending coffee, di mana orang membayar 3 gelas kopi, tapi dia mengambil 1 cangkir kopi saja. Atau membayar 5 kopi lalu mengambil 1 cangkir sesuai dengan kebutuhan. Lalu kopi yang lain dikemanakan? Nah, ini yang menarik. Kopi yang tidak diambil itu menjadi bagian dari vending coffee. Dan ketika ada orang-orang yang membutuhkan, yang kurang mampu, dia akan berkata, "Ada vending coffee buat saya?" Dan vending coffee itu disajikan sama dengan pesanan setiap orang. Jadi setiap orang yang mampu atau tidak mampu bisa menikmati secangkir kopi panas untuk menghangatkan tubuhnya. Dan mereka boleh minum di kafe itu atau di kedai kopi itu. Bapak, Ibu, Saudara, kita bisa melewati ini. Kita bisa bersama Tuhan Yesus memulihkan kondisi ini. Kita bisa bersama-sama ketika kita bisa melakukan bukan vending coffee saja, tetapi kita bisa melakukan vending makanan, vending food. Kita bisa membayar lebih untuk orang lain. Kita bisa membayar lebih untuk obat-obatan, vitamin. Bahkan kita bisa membayar lebih untuk oksigen. Di masa sekarang, di tengah pandemi ini adalah juga kesempatan untuk kita boleh menjadi berkat dalam pemulihan Tuhan. Dan vending coffee ini menjadi cerita yang mendunia, bahkan menginspirasi. Kita juga bisa membuat cerita yang menginspirasi dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Mari saudara, kita naikkan doa syafaat, kita berdoa. Tuhan Yesus yang sangat baik, terima kasih untuk semua anugerah penyertaan Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan, Engkau yang memberkati kami pada saat ini. Pulihkanlah kami seperti batang kering di tanah Negeb. Engkau yang memberkati kami dengan pemulihan. Beri kami kepekaan untuk melihat karya-karya Tuhan. Dan baharui hati kami untuk boleh punya hati yang memberi. Tuhan Yesus yang sangat baik, kami berdoa untuk masa sekarang buat mereka yang sedang bersedih karena kehilangan orang-orang yang tercinta. Khususnya untuk keluarga Bapak, almarhum Bapak Manalu dan Ibu Fatma dan keluarga besar Manalu. Tuhan berkati Tuhan dengan hikmat penyertaan Tuhan. Berkati dengan kasih Tuhan. Berikan kekuatan dan penghiburan. Berkati juga ya Tuhan untuk kondisi saudara kami yang sedang berjuang, isoman, ataupun di rumah sakit saat ini. Tuhan menyertai mereka dan semua keluarga. Sakit ini pasti bisa ada jalan sembuhnya. Tapi Tuhan mengurapi juga setiap orang yang merasakan kesedihan karena kehilangan. Berkati tenaga-tenaga medis, kesehatan yang berjibaku saat ini. Beri jalan Tuhan untuk semua kehidupan kami. Agar kami boleh dibaharui untuk saling membahu satu dengan yang lain. Urapi untuk mendukung mereka yang sedang berjuang, menyelamatkan banyak jiwa. Kami juga berdoa untuk mereka yang sedang sakit. Untuk Bapak Untung Raharjo, Ibu Iren, Bapak Tanto dan Ibu, Bapak Mahargono dan Ibu Nani. Kami juga berdoa untuk Ibu Lani. Kami berdoa juga untuk setiap orang yang sedang sakit, baik karena sakit tubuh maupun karena usianya. Oma opa kami, orang tua kami, Tuhan juga yang urapi Tuhan dengan hikmat penyertaan Tuhan dan kasih sayang Tuhan. Beri hikmat pada saat ini kami untuk boleh saling memberkati satu dengan yang lain. Dalam Yesus kami berdoa, bersama doa yang pernah Kau ajarkan dalam kehidupan kami.
Masa yang datang tak jelas, tapi ini terang bagiku. Tangan Tuhan yang atur segenap, tangan Tuhan yang atur segenap.